Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya kita dalam perlindungan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi pejuang-pejuang yang tangguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan, yang dimana firman Tuhan dapat meneguhkan kita, dapat membuat kita menjadi pejuang tangguh dalam kita menghadapi kehidupan kita. Resilient, tangguh dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita belajar firman Tuhan yang saya beri judul ikuti 100%, ya. Ikuti 100%, yang dimana kita akan baca kebenaran firman Tuhan dalam Keluaran 12 ayat 28. Kita akan lihat sama-sama. Keluaran 12 ayat 28, pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Nah, kalau kita memperhatikan hari-hari ini, kita diperhadapkan dengan begitu banyak situasi. Dan hari-hari ini banyak orang berkata, wah saya ingin ikut Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaan sekarang, banyak juga ternyata didapati bahwa iya berkata ikut Tuhan. Namun apakah mengikut Tuhan 100% atau malah sebaliknya? Karena ketika kita berkata bahwa kita ingin ikut Tuhan, Alkitab berkata ikutilah Tuhan 100%. Tidak setengah-setengah. Seperti yang akan kita lihat dari ayat ini. Latar belakang dari ayat ini, pada waktu itu Israel diperbudak di tanah Mesir. Selama ratusan tahun, begitu lamanya mereka diperbudak. Kemudian dalam masa perbudakan mereka, ketika Tuhan ingin mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, pada waktu itu Tuhan dengan kuasanya mengirim 10 tulah. Ya, kita sudah sangat sering mendengar akan kisah ini. Nah, kalau kita perhatikan di Keluaran 12 ini akan berkaitan dengan tulah yang terakhir. Berkaitan dengan kematian anak sulung. Nah, kalau kita perhatikan sebelum pada akhirnya tulah ke-10 itu terjadi, Tuhan memberikan satu instruksi yang luar biasa, yang begitu detail, yang begitu jelas, begitu spesifik kepada bangsa Israel pada waktu itu. Yang dimana ini bertujuan agar bangsa Israel itu terhindar dari yang namanya tulah. Tuhan menuntut bangsa Israel pada waktu itu untuk mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Untuk taat penuh pada instruksi yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Nah, begitupun dengan kita anak-anak Tuhan. Ketika kita berkata bahwa kita ingin ikut Tuhan, kita harus mengikuti Tuhan 100%. Alkitab mengajarkan bahwa kita harus totalitas dan bahkan mengikuti Tuhan itu 100%. Ya. Yang menjadi pertanyaan sekarang, ya. 100% mengikut Tuhan itu seperti apa? Seperti apa sih sebenarnya mengikuti Tuhan 100%? Nah, mengikuti Tuhan 100% yang pertama itu berarti kita harus melakukan apa yang Tuhan minta secara 100%. Dalam ayat yang kita telah baca tadi, di sini dikatakan bahwa pada akhirnya bangsa Israel, orang Israel melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Seperti apa yang Tuhan perintahkan melalui Musa dan Harun. Kalau kita perhatikan bangsa Israel pada waktu itu mendengar firman Tuhan. Mereka dengar firman Tuhan, Tuhan bilang harus sembelih anak domba. Ya, kemudian harus ambil darahnya, kemudian harus mengoleskan pada ambang pintu. Yang menjadi pertanyaan, kalau mereka hanya mendengar saja, apakah pada akhirnya mereka terhindar dari yang namanya tulah? Tentu mereka tidak akan terhindar dari yang namanya tulah. Namun pada akhirnya ketika mereka mendengar dan mereka melakukan, pada akhirnya mereka mendapatkan yang namanya keselamatan dalam Tuhan. Ini merupakan pesan penting sama seperti dalam Yakobus 1 ayat 22. Bahwa kita bukan hanya menjadi pendengar saja, melainkan kita menjadi pelaku firman. Itu baru kita bisa berkata bahwa ikut Tuhan 100%. Mendengar saja itu tidak cukup, ya. Karena tanpa bangsa Israel, orang Israel waktu itu mengikuti dan melakukan instruksi dari Tuhan, tentunya perkara mereka pada waktu itu akan menjadi hal yang berbeda. Namun karena mereka mengikutinya dengan begitu luar biasa, melakukan, maka dari itu mereka mengalami yang namanya keselamatan dalam Tuhan. Nah, ada contoh dalam kehidupan sehari-hari yang dimana kita seringkali didapati tidak melakukan 100%. Yang dimana contohnya seperti kita. Kita tahu dalam firman Tuhan berkata harus mengampuni. Namun nyatanya banyak juga yang didapati bahwa
Banyak juga orang yang masih menyimpan luka. Banyak orang yang tidak mengampuni. Sedangkan dalam firman Tuhan seringkali didengar bahwa harus mengampuni. Ada juga yang seringkali mendengar, wah harus bersyukur setiap hari. Namun seringkali didapati bahwa banyak juga orang-orang Kristen yang masih tidak bersyukur kepada Tuhan dengan kehidupan yang dialami. Sehingga dari contoh ini kita harus menyadari dan menjadi peringatan kepada kita, ketika kita ingin ikut Tuhan 100%, berarti kita melakukan apa yang kita dengar dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan untuk lakukan setiap detail kebenaran firman Tuhan. 100% harus dilakukan. Jangan hanya melakukan, 50% saja. 50%-nya nanti-nanti saja. Tidak boleh demikian. Melainkan harus 100%. Sehingga aplikasinya apa? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan renungan 79 ini. Jangan hanya kita sampai mendengar saja. Melainkan marilah kemudian kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Ketika kita tahu kebenaran, hidupilah kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Ikuti Tuhan 100% selalu terlihat dari tindakan nyata, bukan dari pengakuan mulut saja, bukan dari pendengaran saja, melainkan dari ikut Tuhan dalam tindakan nyata. Kemudian seperti apa 100% ikut Tuhan? Yang kedua yaitu ikut tanpa kompromi. Kita bisa bayangkan, Tuhan telah memberikan instruksi detail kepada bangsa Israel waktu itu. Anak domba itu harus tidak bercacat, tidak boleh dimakan setengah matang, kemudian harus dilakukan tepat seperti firman Tuhan, dioleskan di ambang pintu. Bisa dibayangkan bagaimana kalau bangsa Israel pada waktu itu kompromi, ya. Mereka kompromi. Ini cuma cacat sedikit, tidak apa-apalah. Tidak ada yang tahu. Pastinya ketika melakukan kompromi akan hal itu, tentunya itu merupakan suatu tindakan yang tidak 100%. Karena ketika kita berkata ikut Tuhan 100%, itu tidak boleh kompromi di dalamnya. Kalau kita tarik dalam kehidupan kita, ketika kita tahu kebenaran, kita tidak boleh kompromi akan dosa. Kita harus ikuti kebenaran secara 100%. Karena ketaatan itu tidak bisa dicampur dengan yang namanya kompromi. Sedikit saja diubah, itu berarti bukan lagi 100%. Sehingga marilah kita pegang kebenaran, lakukan kebenaran, hidupi kebenaran dengan tidak kompromi di dalamnya. Kita harus begitu memiliki kekuatan yang tangguh untuk melakukan setiap detail kebenaran. Ya, kebenaran firman Tuhan tentunya. Nah, ketika kita ikut Tuhan, kita tidak bisa sambil saya yang penting ibadah kepada Tuhan, hari-hari berikutnya masih melakukan dosa. Itu berarti kita kompromi. Firman Tuhan mengajarkan kita tidak boleh demikian. Karena firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab Allah itu kudus. Dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sehingga dalam kehidupan kita, marilah kita tidak kompromi akan dosa. Kita harus lakukan kebenaran secara utuh, secara 100% di dalam Tuhan. Tidak boleh ada kompromi kecil ketika berbicara tentang kebenaran. Sekecil apapun itu, kalau sudah kompromi dengan dosa, maka itu tetaplah dosa. Dan itu namanya bukan 100%. Melainkan marilah kita mengambil sikap untuk berintegritas. Berintegritas dalam pekerjaan, dalam keluarga, mengasihi keluarga. Kita berintegritas untuk menjaga akan hal itu. Sehingga ikut Tuhan 100% berarti taat meski banyak godaan, ya. Kemudian seperti apa 100% ikut Tuhan? Yaitu yang terakhir, terutama juga yaitu sampai tuntas. Kalau kita perhatikan Keluaran 12 ayat 22 di sana dikatakan, kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Perhatikan ini. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Ini menggambarkan bagaimana ketika kita ikut Tuhan, ketika ikut kebenaran, ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita harus lakukan sampai tuntas. Sampai tuntas di sini sampai kapan? Bagi kita orang percaya sampai tuntas yaitu ketika kita mengakhiri hidup kita di dunia ini atau ketika Tuhan datang pada kali yang kedua. Itu dikatakan sampai tuntas. Sehingga ini merupakan sesuatu hal yang harus kita lakukan untuk melakukan kebenaran setiap hari. Tidak boleh hanya
Oh, 1 bulan awal ketika kita dengarkan firman Tuhan kita lakukan. 1 bulan berikutnya tidak lakukan. Tidak boleh demikian. Kalau 100% berarti kita selesaikan sampai tuntas. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Melainkan marilah kita berbuat baik setiap hari dalam kehidupan kita. Bisa dibayangkan pada waktu itu ketika orang Israel tidak menuruti perintah Tuhan. Mereka tiba-tiba keluar malam-malam ya. Karena mendengar teriakan dari bangsa Mesir, ketakutan yang terjadi. Bisa dibayangkan kalau mereka keluar malam-malam. Pasti yang terjadi tidak demikian seperti dengan firman Tuhan. Melainkan karena mereka taat menunggu sesuai waktunya Tuhan sampai tuntas. Pada akhirnya mereka mengalami yang namanya keselamatan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa harus sampai akhir? Karena kalau saja mereka pada waktu itu keluar pada malam hari ya, dan tidak ikut perintah Tuhan sampai akhir, tentunya yang mereka dapati bukan keselamatan, namun hal yang sebaliknya. Sehingga mengikut Tuhan 100% bukan hanya soal memulai dengan benar, bukan hanya soal melakukan kebenaran firman Tuhan, bukan hanya soal melakukan secara detail, tapi menyelesaikan dengan setia. Sehingga marilah hidupi kebenaran firman Tuhan setiap hari, bukan hanya pada awal mendengarkan firman Tuhan saja. Yang menjadi kesimpulannya apa? Ikut Tuhan tidak bisa setengah hati. Ikut Tuhan tidak bisa setengah jalan. Ikut Tuhan tidak bisa setengah-setengah, ya. Melainkan harus dengan segenap hati. Harus 100% tanpa kompromi. Dan harus ikut Tuhan sampai pada akhir kesudahannya nanti. Sehingga pada akhirnya dalam Wahyu berkata kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan dapat memberkati kita dan meneguhkan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sehingga kita menjadi pejuang-pejuang yang tangguh di dalam Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menyalurkan ya kesaksian, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain sebagai macamnya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami berpegang kepada kebenaran-Mu, kami percaya kami aman di dalam Engkau Tuhan. Kebenaran-Mu yang menuntun jalan kehidupan kami Tuhan. Maka dari itu ketika kami mendengar bahwa ketika kami mau ikut Tuhan 100%, kami harus melakukan kebenaran itu 100% dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan dan kuatkan kami, biar Roh Kudus-Mu yang memberi kami hikmat, biar Roh Kudus-Mu yang memberikan kami kekuatan ya Tuhan untuk menjalani kehidupan kami, sehingga kami melakukannya secara 100% sampai pada akhirnya nanti ketika kami bertemu dengan Engkau kembali Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau kuatkan kami dalam pekerjaan kami, Engkau kuatkan kami dalam keluarga kami, pendidikan kami, aktivitas kami, Engkau yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Kami mau memberi sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kiranya ya Tuhan, keluarga GPD El Shaddai Magelang mengasihi Engkau Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Kiranya kami semua Tuhan, keluarga GPD El Shaddai Magelang, mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kehendak-Mu yang jadi atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.